Sebelum kita mulai kajian, mohon kepada para jamaah yang masih berada di samping maupun yang masih berada di belakang, mohon agak merapat lebih depan membentuk halaqah kajian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan riwayatkan hadis musalsal bisadah as-sufiyah. Nah, disebut begitu kenapa? Karena yang meriwayatkannya itu seorang sufi gitu loh, pengamal ilmu tasawuf. Minimal kata ulama tidak mengingkari ilmu tasawuf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Shalah Sukarnawadi As-Sufi, nah, kayak gitu. Meriwayatkan dari Tuan Guru Haji Husnud Duat As-Sufi, dari Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani As-Sufi, dari Syekh Muhammad Abdul Baqi As-Sufi, dari gurunya Saleh bin Abdullah As-Sufi, dari Syamsuddin Muhammad bin Khalil As-Sufi, dari Syekh Muhammad Al-Bahi As-Sufi, dari Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi As-Sufi, dari Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani As-Sufi, dari gurunya Burhanuddin Ibrahim As-Sufi, dari seorang wanita As-Salihah Fatimah Al-Khalidiyah As-Sufiyah, karena dia perempuan tinggal ditambah tak marbutahnya, dari Syamsuddin Ar-Ramli As-Sufi, dari Syekh Zakaria Al-Ansari As-Sufi, dari Muhammad bin Zainuddin Nun Al-Masri menerima ijazahnya dari Imam Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau mendengar Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathun, wa fi riwayatin thalathatun. Setiap orang yang sudah meninggal dunia, ketika jenazahnya dibawa ke kubur, itu akan mengikutinya 3 perkara atau 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. 3 hal mengikutinya sampai kubur, lalu 2 dari 3 itu akan kembali, yang satunya akan menemaninya dalam kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Apa saja yang 3 itu yang mengikuti jenazah kita kalau kita sudah meninggal nanti. Pertama, hartanya, keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. 2 akan balik, apa itu? Keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan diam menemani kita dalam kubur adalah amalnya. Sebagaimana saya terima ijazah sanad hadis musalsal ini dari almarhum Tuan Guru Husnud Duat dengan sanad yang bersambung, saya sebagai perawi yang ke-28 akan ijazahkan kepada pelungguh semua yang hadir di Masjid Hubbul Watan ini, perawi yang ke-29. Terima ijazah. Ada hadis lain yang para perawinya juga semuanya tergolong sufiyah, orang-orang yang sufi, di mana hadis musalsal ini sanadnya tidak setinggi yang tadi. Artinya sanadnya tidak se'ali, ada istilah sanad ali. Sanad yang tinggi artinya sanad yang jumlah perawinya sedikit, sehingga kita lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya, itu jarak antara kita dengan Rasulullah, perawinya sedikit. Nah, ada hadis musalsal bisufiyah lainnya yang saya riwayatkan, di mana jarak antara saya dengan Rasulullah itu 31 perawi. Ya, saya yang ke-32, dan insyaallah antum nantinya setelah pengijazahan sah menjadi perawi yang ke-33. Saya riwayatkan, saya Shalah Sukarnawadi As-Sufi meriwayatkan dari Tuan Guru Husnud Duat As-Sufi, dari Syekh Yasin As-Sufi, dari Sayyid Abdul Muhsin As-Sufi, dari bapaknya Muhammad As-Sufi, dari gurunya Abdul Ghani Ad-Dahlawi As-Sufi, dari Muhammad Abid Sindi As-Sufi, dari Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal As-Sufi, dari orang tuanya namanya Sulaiman Al-Ahdal As-Sufi bin Abdul Aziz Al-Abid As-Sufi,
beliau terima ijazahnya dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talabul ilmi faridatun wa fi riwayah talabul haqqi faridatun. Menuntut ilmu itu fardu, ada riwayat mencari yang hak itu hukumnya wajib faridah. Dan sebagaimana saya terima ijazahnya dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ijazahkan hadis musalsal ini khusus kepada Bapak Ibu yang hadir di majelis Hubul Watan ini. Terima ijazahnya. Ya Allah.